Assalamualaikum Sobat Anak Novel. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan sang pewaris konsorsium. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa bantu kita dengan subscribe, like, share dan komennya. Markiton, mari kita tonton. Bab 5, Dava berjalan tanpa tujuan selama lebih dari 1 jam. Setelah berjalan lama, dia mulai merasa lelah. Rasa lelah dari perkelahiannya, kandasnya hubungannya dengan Sarah, dan penahanannya di kantor polisi akhirnya mulai mengambil alih. Dia melihat ke sekitarnya dan melihat bahwa dia sedang berada di taman yang kosong. Bulan di langit menerangi taman tersebut dengan begitu terang, membuat suasana yang tenang dan tenteram. Dava memeriksa waktu dan sekarang sudah lebih dari tengah malam. Dia duduk di bangku taman dan menutup matanya. Kejadian-kejadian di hari itu memenuhi pikirannya dan segudang emosi mengalir dalam hatinya. Dava tidak pernah menyesali fakta bahwa dia terlahir miskin, tapi dia menyesali menjadi orang miskin hari ini. Bukankah akan keren jika dia memiliki kekayaan yang melimpah? Kalau begitu, tidak akan ada yang bisa meremehkannya lagi. Dia tidak akan kehilangan Sarah oleh seseorang seperti Dylan. Lagi pula, jika dia sangat kaya, wanita cantik tidak akan menjadi masalah terbesarnya. Dia menghela nafas. Itu hanya harapan-harapannya. Dia tidak spesial dan dia tidak memiliki kekayaan yang melimpah. Dia hanyalah Dava Halim, mahasiswa yang miskin. Dava terduduk di sana dalam diam, memandangi bulan yang berwarna perak dan bintang-bintang yang berhamburan di langit. Dia masih memandangi bintang-bintang ketika ponselnya berdering. Karena perkelahiannya dengan Dylan, layar ponselnya telah retak di beberapa tempat, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas nama orang yang meneleponnya. Setelah menimbang-nimbang beberapa saat, dia memutuskan untuk mengabaikannya. Mungkin saja itu teman-teman asramanya yang mengkhawatirkannya dan memutuskan untuk meneleponnya. Setelah beberapa dering, telepon itu berhenti. Dava baru saja akan kembali memandangi bintang-bintang ketika ponselnya berdering lagi. Dia mengabaikan telepon itu lagi dan kembali melanjutkan apa yang sedang dia lakukan. Namun, orang yang meneleponnya gigih sekali. Setelah telepon yang ke-14, Dava akhirnya mengangkatnya. Halo, apakah kamu tahu sekarang sudah jam berapa? Tidak bisakah kamu peka sedikit? Kata Dava dengan marah ke telepon tersebut. Dia tidak peduli siapa yang meneleponnya. Teman-teman asramanya tidak akan segigih itu untuk terus menelepon seseorang yang telah mengabaikan teleponnya sebanyak 14 kali. Halo, apakah ini Dava Halim? Tanya penelepon tersebut dengan nada yang berwibawa, mengabaikan Dava yang baru saja menunjukkan kekesalannya. Benar, ini Dava Halim dan aku bersumpah jika kamu tidak memiliki alasan kuat untuk terus meneleponku di tengah malam, aku akan menemukanmu dan menghajarmu. Teriak Dava, melampiaskan kekesalannya yang tertahan selama berjam-jam pada orang tersebut. Mohon maaf atas ketidaksopanan saya, Tuan Muda Halim, jawab penelepon itu. Nada suaranya terdengar penuh hormat yang membuat Dava kebingungan. Tuan Muda Halim, tanya Dava, benar-benar kebingungan. Benar, Tuan Muda Halim, mohon maaf atas ketidaksopanan saya. Ada banyak yang perlu saya katakan yang tidak bisa dilakukan melalui telepon. Apakah Anda bisa memberitahu lokasi Anda sekarang? Saya akan menjemput Anda ke sana sesegera mungkin, kata orang itu. Dava terdiam, rasa curiga terpampang di wajahnya. Dia tidak tahu siapa orang yang meneleponnya itu. Jadi bagaimana bisa dia memberitahu lokasinya sekarang begitu saja? Bagaimana jika dia adalah penculik yang ingin menculiknya? Dava tiba-tiba menertawai dirinya sendiri. Penculik, tidak mungkin. Dia itu semiskin tikus gereja. Penculik biasanya melakukan riset sebelum menculik seseorang. Mereka tidak mungkin membuang-buang waktu mereka untuk seseorang semiskin dan semengenaskan dia. Dia menghela nafas sebelum memutuskan untuk memberi lokasinya pada orang itu. Dia juga tidak akan rugi. Jika penelepon tersebut memang benar penculik, maka ketika mereka menyadari bahwa dia adalah orang miskin, mereka akan membebaskannya. Lagi pula, dia tidak memiliki selembar uang pun sekarang. Baiklah, Tuan Muda Halim, saya akan ke sana sesegera mungkin. Tolong jangan pergi kemana-mana, kata orang itu sebelum memutus telepon. Dava memandangi ponselnya sebelum menghela nafas.
Dia mengenyampingkan kemungkinan bahwa orang itu adalah penculik dan sekarang berpikir bahwa itu mungkin orang iseng. Lagi pula, penculik macam apa yang akan memanggil korban mereka, Tuan Muda Halim? Dava menutup matanya dan menyandarkan kepalanya di bangku taman, menikmati angin sejuk yang mengelus kulitnya. Dia menghela nafas lagi. Tidak masalah baginya jika itu telepon iseng ataupun bukan. Ketika pikirannya kembali lurus, dia akan meninggalkan taman dan kembali ke asramanya. Dia mungkin miskin, tapi dia bukan tunawisma. Dan dia tidak ingin dikira sebagai tunawisma. 40 menit setelah telepon tersebut berakhir, Dava mendengar suara mobil mendekat. Dia membuka matanya dan mulutnya menganga terkejut. Wajar saja. Dia tidak pernah menyangka akan melihat sesuatu seperti ini. Sebuah mobil berwarna putih dan emas datang dan berhenti beberapa meter dari bangku taman tempat Dava duduk. Walaupun Dava miskin, bukan berarti dia tidak bisa membedakan mobil mewah sekali lihat. Lagi pula, dia adalah mahasiswa Universitas Praharsa, universitas ternama yang terdapat banyak anak-anak kaya. Pintu mobil tersebut terbuka dan seorang pria turun dari mobil. Pria itu terlihat berusia akhir 40-an dan berpakaian dengan mewah. Setelan 3 potong berwarna putihnya terdapat lapisan permata mahal yang berserakan di sekelilingnya, dan permata itu berkilauan di malam hari. Rambutnya hitam legam, tapi ada beberapa helai yang sudah memutih. Namun, rambutnya ditata dengan rapi. Dava menatap pria itu kebingungan. Dia bertanya-tanya apa yang pria hebat sepertinya lakukan di tempat itu. Setiap langkah yang diambil pria itu menandakan kemewahan dan Dava mendapati dirinya berkeringat dingin. Bagaimana jika pria ini adalah ayah Dilan Handoko yang mendatanginya untuk membalas dendam anaknya? Masuk akal jika dipikirkan. Lagi pula, tidak ada pria kaya yang akan menyukai jika orang jelata sepertinya menganiaya dan memukuli anaknya sendiri. Ketika pria itu mendekati Dava, Dava dengan buru-buru berlutut dan meletakkan kepalanya di tanah. Maafkan aku, Tuan Handoko. Aku yang salah. Semuanya salahku. Kumohon maafkan aku, pinta Dava. Jika itu terjadi sebelum dia dibawa ke kantor polisi, Dava tidak akan memohon-mohon mau bagaimanapun. Namun, seseorang sepertinya yang tidak bisa membayar denda 75 juta rupiah sendiri tidak akan kuasa untuk menyinggung seseorang sekaya Tuan Handoko. Dia benar-benar harus lulus. Kalau tidak semua usahanya akan sia-sia. Tuan Handoko, kata pria itu, terdengar kebingungan. Namun, ketika dia melihat Dava berlutut, dia juga ikut berlutut tanpa memikirkan pakaiannya yang mahal dan bersih dan membantu Dava bangkit pada kedua kakinya sendiri. Tuan Muda Halim, apakah Anda mencoba membunuhku? Tanya pria itu. Suaranya terdengar bingung dan takut. Dava menatap pria itu terkejut. Tuan Muda Halim, pria itu mengangguk dan Dava meneteskan air mata dari ujung matanya. Benar, saya akhirnya menemukan Anda, Tuan Muda Halim. Bab 6. Apakah kamu yakin tidak salah orang? Tanya Dava dengan nada yang skeptis. Dia benar-benar kebingungan kenapa orang kaya sepertinya akan bersikap penuh hormat dan memanggilnya, Tuan Muda Halim. Tentu saja tidak, Tuan Muda Halim. Pria tersebut menjawab dengan nada yang meyakinkan. Dia telah mencari begitu lama dan akhirnya menemukan Tuan Muda itu di sini. Tidak mungkin dia salah orang. Dava menatap pria itu lagi. Awalnya, dia kira telepon tersebut adalah kasus penculikan, lalu mengira bahwa itu adalah telepon dari orang iseng. Namun, sepertinya kenyataannya jauh sekali dari yang dia kira. Ada pria kaya raya yang memanggilnya Tuan Muda Halim. Tolong ikut saya, Tuan Muda Halim. Tuan saya sudah menunggu untuk menemui Anda sejak lama sekali. Dava menatap pria parubaya itu lagi. Semua hal terjadi begitu cepat baginya. Belum sehari penuh sejak dia putus dengan Sarah dan sekarang seseorang yang belum pernah dia temui mengaku bahwa tuannya yang tidak dia kenal itu ingin menemuinya. Dava menghela nafas sebelum menganggukkan kepalanya. Baiklah, bawa aku ke tuanmu ini, kata Dava. Tentu saja, Tuan Muda Halim, kata pria itu, membungkuk dengan dalam pada Dava. Dava tidak menggubris pria itu. Dia hanya penasaran siapa tuannya itu dan kenapa dia mengirim seseorang untuk menemuinya. Pria itu menuntun Dava ke mobil yang terlihat mahal itu. Pria yang mengenakan setelah jas hitam bergegas turun dari mobil dan membukakan pintu penumpang untuk kedua orang tersebut.
Dava tidak tahu banyak tentang mobil-mobil. Tapi dari simbol pada mobil tersebut dia bisa tahu kalau mobil tersebut adalah mobil Rolls-Royce. Dia tahu bahwa mobil-mobil Rolls-Royce model ini sangat mahal. Jauh lebih mahal dari Porsche milik Dylan Handoko. Dia bertanya-tanya siapa sebenarnya tuannya itu. Lagi pula, seseorang yang bisa membeli mobil seperti itu pasti adalah orang hebat. Kedua orang tersebut menaiki mobil, dan pria dengan setelan jas itu menutup pintu mobil dan bergegas duduk di kursi pengemudi. Setelah beberapa detik, mobil itu beranjak pergi. Perjalanan itu hening karena tidak ada yang angkat bicara. Pria parubaya yang mengenalkan dirinya sebagai Bram sempat menanyakan Dava beberapa pertanyaan, tapi memutuskan untuk diam saja ketika Dava menolak menjawab sebagian besar pertanyaannya. Setelah 4 jam, mobil tersebut akhirnya berhenti di depan gerbang yang megah. Dava mendapati dirinya menganga hanya dengan melihat gerbang itu sendiri. Dia tidak pernah melihat sesuatu yang begitu mewah dan megah seperti yang sedang dia lihat. Gerbang yang menjulang tinggi itu terlihat seperti terbuat dari emas murni karena mereka memancarkan cahaya keemasan yang bersinar cemerlang. Ada nama, Halim, yang tertulis dengan indah di gerbang tersebut. Dava mendapati dirinya terpesona oleh kemewahan gerbang itu sendiri. Dia bertanya-tanya apa yang berada di dalam gerbang yang mewah itu. Setelah runtutan pemeriksaan keamanan yang teliti, Rolls-Royce itu memasuki gerbang tersebut. Pada saat ini, Dava mendapati dirinya kehabisan kata-kata. Dia tidak bisa merangkai kata-kata dan lidahnya seperti sedang terikat. Yang terpampang di balik gerbang yang mewah itu adalah rumah besar yang terlihat seperti di film-film. Keseluruhan rumah besar itu menandakan kemewahan. Ada taman-taman dengan bunga-bunga langka yang indah. Beberapa bunga bahkan menyala dengan terang di bawah cahaya rembulan. Ada juga air mancur indah di tengah-tengah rumah besar itu dan sebuah patung indah terpasang di atas air mancur itu. Air yang menyembul dari air mancur itu berbinar-binar di bawah cahaya rembulan dan Dava mendapati dirinya terpesona. Dava begitu terhanyut dalam keterkejutannya sampai tidak menyadari perintah Bram pada supir untuk mengurangi kecepatannya. Rolls-Royce itu berjalan dengan pelan, mengelilingi keseluruhan rumah besar itu, membuat Dava bisa melihat dengan jelas semua yang ingin dia lihat. Akhirnya, Rolls-Royce itu berhenti di depan pintu masuk rumah besar itu. Si supir turun dan membukakan pintu untuk kedua orang itu sebelum kembali menaiki mobil dan beranjak pergi. Dava memandangi Rolls-Royce itu lekat-lekat. Bram menyadarinya dan menepuk pundaknya. "Jangan khawatir, Tuan Muda Halim. Mobil itu tidak pantas mendapatkan perhatian Anda." Dava mengangguk dan tetap terdiam. Tapi dia menggerutu di dalam hati. Apakah orang-orang kaya berpikir dan bersikap seperti itu? Tidak pantas mendapat perhatianku. Enak saja. Kenyataan bahwa aku berada di tempat semewah ini saja sudah seperti mimpi. Bram tidak melihat ada yang salah dari respons Dava dan tersenyum. Dia membungkukkan kepalanya sebelum mengacungkan tangannya ke depan. Seperti yang akan seorang pelayan lakukan pada tuannya. "Lewat sini, Tuan Muda Halim." Dava mengangguk dan mulai berjalan melewati lorong yang mewah, diikuti oleh Bram dari dekat. Tidak seperti sebelumnya, ketika dia masih menaiki Rolls-Royce itu. Dia tidak menganga melihat lorong yang mewah dan lukisan abstrak yang terpampang di dinding. Dia terlalu gugup untuk melakukannya. Sebagai seseorang yang miskin seumur hidupnya, ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bayangkan. Walaupun Dava sangat gugup, dia masih sesekali memperhatikan lukisan-lukisan di dinding. Dia kemudian tertarik pada sebuah foto di dinding. Foto itu menampilkan dua orang dewasa yang berusia akhir 20-an dan terlihat sangat mirip dengan Dava. Dava tidak tahu kenapa, tapi melihat foto mereka memenuhi dirinya dengan perasaan kehilangan yang dalam. Dia memandangi foto itu selama 1 menit sebelum mengalihkan pandangannya dan kembali menyusuri lorong mewah itu. Mereka berjalan selama beberapa menit, melewati beberapa lukisan dan barang-barang mewah sebelum berhenti di depan sebuah pintu. Bram melangkah maju dan mengetuk pintu 2 kali. Ada keheningan selama beberapa saat sebelum sebuah suara yang terdengar lelah menjawab ketukan itu. "Masuklah." Bram melangkah mundur dan kembali membungkuk. "Setelah Anda, Tuan Muda Halim." Dava tidak begitu menghiraukan perilaku Bram. Jantungnya berdegup dengan sangat kencang ketika berdiri di sana. Dia tidak perlu menjadi seorang jenius untuk tahu bahwa orang di balik pintu itu adalah tuan yang terus Bram bicarakan.
Dia adalah Tuan yang mengirimkan Bram untuk menemukannya dan membawanya jauh-jauh ke sini. Dava menarik nafas dalam dan menghela nafas dengan keras sebelum menetapkan hatinya. Dia membuka pintu itu dan melangkah masuk ke dalam ruangan. Itu adalah waktunya dia bertemu Tuan itu. Terima kasih sudah menonton. Tunggu bab berikutnya.